nggak alhamdulillah. usah diperdebatkan ini ya. Oke. Oh ini itu ini, pokoknya saya yang sebisa mungkin nggak bisa riba, saya nggak riba, udah gitu Benar, aja. setuju setuju. Saya juga pengen begitu, Mas. Iya. Kalau saya sering bilang pengen ngeluh capek kerja tapi kok kerjanya nggak capek gitu. Ini lebih ke sombong syariah ini. Ini seniman itu biasanya nggak ada titik puncak gitu loh. Nah ini Ya, ya seniman itu, ya, ya, ya. loh ini saya juga Mm. respect seorang ASN andalan saya. Amin ya Allah, Karena mudah-mudahan. dari sekian Hmm, persen dari ASN itu ya. saya suka explore siapa sih yang kira-kira Oh, potensial alah, gitu loh. amin ya Allah. Ayo jadi versi terbaik dirimu. Nah itu. Nah betul. Udah Udah siap. udah di record? Oh udah Mas Ayo Azam udah. Riyadi. Mas Denny. Terima kasih Mas telah berkenan menerima saya di sini. Oh iya ya. Iya dong. Tadinya saya mau ngomong terima kasih sudah berkenan menerima saya di podcastnya. Ternyata di tempat saya lupa. Ternyata di Oh tempat iya. Mas Azam. Iya. Ini podcastnya sengaja Mas. Konsepnya keliling datang ke tempat yang kita respect. Gitu. Oh, Salah satunya Mas Azam nih. qadarullah ini saya juga respect seorang ASN andalan saya. Amin ya Allah. Karena Mudah-mudahan. dari sekian Hmm. persen dari ASN itu Ya. saya suka explore siapa sih yang kira-kira Oh potensial alah, gitu loh. amin ya Allah. Mudah-mudahan Untuk mengkoneksi ya, untuk mengkoneksi mengkoneksikan. pelaku UMKM, Betul. dinas itu kan butuh Penting Mas ya. sosok-sosok yang benar-benar paham. Benar-benar paham. Iya benar-benar karena bahaya juga Mas kalau nggak ada ASN yang bisa bergerak. Tuh langsung dia kalau orang teknis tuh Iya. Ini nggak kelihatan ada mixernya, alatnya lengkap. alat Biasanya kita hanya lengkap, pakai ini kan, pakai clip on. clip on aja, tapi ini Iya. wah ada mix segala ini. Sengaja Soalnya Mas. public speaking yang Public saya speakingnya biar hadepin ini kan. kelihatan. Ya. Mas Azam sehat ya Mas ya? Alhamdulillahirobbilalamin, di umur segini masih bisa Usia sekarang berapa sih Mas kalau boleh tahu? 48 lah ya. Wah 48 loh masih Iya. sering motoran pakai apa tuh Mas? Motor kamu yang unik Mas? Oh, keren. Pakai Aslinya Vespa lover aslinya. Vespa lover aslinya mah ya. Aslinya. Cuman Iya. kan faktor nyetaternya kan sekarang tahu sendiri, miringin ke kanannya lumayan berat. Benar, benar, gitu. benar. Keren banget. Saya pertama kali kenal itu emang tentunya ketika ngeliat brandnya dulu, Getske di Iya, pameran-pameran. Saya betul. bilang ini produk apa ya, lucu banget. Iya, Saya lihat-lihat. namanya itu semacam pesut ya. Jadi tulisan sama bacaannya nggak nyambung. Nggak kadang. nyambung. Nah, Dan susah dan susah. karena orang kadang-kadang rumusnya itu Nah, merek itu harus gampang diingat, gampang di-spell gitu kan. ini malah. Ini susah gitu kan. Nah, kasih tahu Mas, sebenarnya cara baca yang bener gimana sih tulisan Getske itu gimana tuh cara baca yang benar? Sebenarnya simpel, asal kita jangan sok luar negeri gitu kan. Oke. Kalau kita dengan dialek Jawa gampang, Ah. karena kita ada taling ya di belakang e itu kan ada taling naik gitu. Nah, itu Oke. berarti bacanya berarti Eh, getke. Getke. Oh, gitu ya. Sederhana ya. Dikagetke gitu. Kayak kita kan. get ke. Iya, Ya, betul, ya. ya, Oke. Gitu ya teman-teman ya. Non Cara filosofis bacanya. sih. Non filosofi. Jadi nggak ribet, namanya juga getke kan dadakan, jadi nggak ada filosofis. Ya ampun. Memang unik ya orangnya dari dulu. Mas, kita pengen nanya mulai ke personal kamu nih. Siap. Bisa diceritain nggak sih Mas, Mas Azam ini dulu masa kecilnya tuh dihabiskan seperti apa dan bagaimana jika bisa menceritakan diri sendiri? Masa kecil saya otomatis kita gen 80-an ya. 80-an ya. Gen 70 Oke. 80 tahu Benar. sendiri kita nggak ada gadget, nggak ada macam-macam. Benar. Jadi masa kecil kita standar dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia itu Benar. kita standar. Ya Oke. mainannya rate-nya sama, walaupun sekarang juga anak-anak sekarang itu mainannya standar ya, Roblox Ya, gitu kan. ada bersamaan. Iya, nanti mabar gitu kan. Dulu juga sama main kelereng. Iya. Cuma kalau dulu mungkin bedanya mainannya lama bertahan, bener nggak? Nah, Kalau sekarang ganti nggak lagi, ada, ganti lagi. Iya lifetime-nya tinggi, Ya. turn off-nya Turn tinggi. off-nya tinggi. Iya, Kalau benar-benar. sekarang turn off-nya tinggi, dulu kan sampai berapa generasi ceritanya masih sama, mandi di kali, nyari ikan, Iya. itu
sampai berapa generasi ceritanya masih Masih sama. relate banget Iya, gitu. jadi pas dituin, oh saya dulu juga begitu. Nah, gitu. Gitu. Oh, di kali ini dulu gitu kan. Nah, Nah, anak benar, sekarang benar. nggak relate Nggak begitu relate tuh mainan kan. apaan katanya. Benar-benar Gitu. Mas. Nah Jadi kalau, iya ya gimana Mas? kalau secara plus apa sih masa kecil yang bikin kita sampai sejauh ini Benar, sebenarnya flat-flat aja, nggak flat ada, aja ya. nggak punya privilege ya, bapak ibu bukan artis dan segala Oke. sesuatu, bukan pejabat negara juga bukan. Jadi ya relate seperti umumnya aja Seperti udah itu gitu. aja. Ya ya ya. Tapi Bandel-bandel dikit, nggak dikit ngaji kalau ya, sore udah gitu-gitu iya aja. ya benar-benar. Nah kalau dihubungkan dengan masa sekarang nih, Mas Azam yang sekarang ini, apa sih yang sebenarnya cukup improve atau bisa jadi ada yang hilang gitu loh? Apa tuh Mas bedanya sama masa kecil? Kalau tracknya sih sebenarnya kita masih on the track ya, kalau sih Masih kita sama ya? dari impian masa kecil itu kita itu kaya itu wajar ya. Oke, Semua orang pasti pengen kaya, nggak pengen, ada yang iya nggak ya, pengen kaya. wajar lah benar. Iya, nah itu kan ya alhamdulillah cukup sekarang kan. Ya, Walaupun nggak kaya tapi cukup gitu ya, kan. ya. Dan itu tujuan semua orang kan, Betul, cukup. betul, betul. Mau beli apa cukup? Cukup ya. Nggak sampai kredit itu kan cukup Udah disebutnya. Kalau cukup itu. kredit nggak cukup Nggak berarti cukup kan. berarti. Nah, kalau Oke. kita masih nggak ada riba seperti moto Nah, di medsos saya kan, nah, tanpa riba tanpa berarti kita riba. masih alhamdulillah. Nggak Alhamdulillah. usah diperdebatkan ini ya. Oke. Oh ini itu ini. Pokoknya saya yang sebisa mungkin nggak bisa riba, saya nggak riba. Udah gitu Benar, aja. setuju, setuju. Saya juga pengen begitu. Mas. Iya. Oke, oke, oke. Terus apa yang tadi improve? Ada nggak yang hilang dari Mas Azam kecil kayak sekarang? Oh iya ya, baru sadar nih ini nggak ada di diri saya nih. Iya, ada beberapa hal yang emang itu apa ya, risk ya. Risk kita. Oke, Risk kita kalau kita kalau di kampung mungkin saya flat ya, hidupnya itu flat. Kalau oke. saya masih di kampung karena saya Nah, ngerantau, kemudian saya kuliah gitu kan. Jadi itu udah konsekuensinya saya harus merantau, harus dengan kehidupan yang baru itu kan. oke. Walaupun semua hal yang kita naikin itu pada titik tertentu kita akan wah pengen seperti yang dulu lagi gitu ya. Paham, paham, Nah, paham, itu paham. yang klimaksnya manusia itu pasti akan seperti itu. Seperti itu Mas ya. Dulu kita waktu umur 15 sampai 20 yang kita kejar apa, nanti ketika di umur 35, 40 itu pasti akan pengen rewind ya. Kita Hmm, meriwen lagi. iya, 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 iya. Nah, itu yang terjadi kepada saya. Jadi waktu umur 30 secara karir saya alhamdulillah ya, Nah, secara karir di dunia pabrikan ya, di dunia pabrikan alhamdulillah sampai di maksimum lah saya. Di mhm, mhm. jabatan tertinggi di pabrik saya pernah gitu kan. Oke, Cuman itu tidak membuat puas diri saya karena oke. culture kita kan emang culture agraris ya, bukan Agraris. bukan kapitalis gitu. Betul, 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 betul Mas. Kaum agraris itu kalau bisa nggak kerja tapi kaya raya kan Kalau kaum benar, iya juga ya. kalau kaum kapitalis kan tetap harus bekerja Oh, kelilingin dunia gitu kan. iya, Nah, iya, kalau iya. kita kaum agraris yang satu hal ya, waktu itu ada kakek saya main. Oke, Kakek saya main oke, itu menarik. ngomong ke saya. Ini cerita Iya, sedikit ya. Saya waktu itu posisi udah manajer ya, manajer sebuah perusahaan. oke. Kakek saya itu cerita, waktu saya berangkat pagi habis subuh, pulang jam 8 jam 9 malam. Oke. Kerja begitulah ya, seperti apa adanya kerja di Jakarta. Hmm. Kakek saya cerita anaknya 11, 11 anaknya, oke. kerjanya petani, Oke. tapi anaknya pegawai negeri semua. Wow, oke. Bangun subuh ke sawah sampai jam 9 pulang lagi, nanti ke sawah lagi jam 2 gitu kan. Gitu terus Mas ya. Nah, Oke. berarti ada yang salah kita itu, mindset kita salah gitu. Ah. Nah, itu yang membuat goncang saya akhirnya. Makanya saya Oke. berstatement kayaknya saya kerja maksimum umur 35 deh katanya. Udah begitu Mas ya? Iya, Keren banget. akhirnya keluarlah saya. Di 35 itu ada sesuatu dengan perusahaan yang akhirnya saya membuat saya keluar juga, dan Oke. sampai sekarang qadarullah udah nggak tertarik lagi untuk bekerja gitu. Iyalah, udah lebih banyak duit. Gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya kalau saya sering bilang pengen ngeluh capek kerja tapi kok kerjanya nggak capek gitu. Ini lebih ke sombong syariah ini. Ini membuat spirit Spirit. membuat spirit ke. Benar, benar. Semangat lah. Jadi jangan hanya narsumnya ya yang Ini
Ini saya di provokator ini. Tapi bener Mas, saya juga sebenarnya kan dulu emang pengusaha Mas. Heeh. Iya, karena COVID aja saya akhirnya tes CPNS. Berarti itu way out ya? Way out sebenarnya. Bukan tujuan itu way Bukan out. tujuan sebenarnya gitu. Cuma pas dirasa-rasa, oh ternyata bisa ketemu Mas Azam, bisa ketemu orang-orang, oh saya bisa kontribusi ternyata buat Iya. dunia usaha. Kemarin gitu. terakhir kata Pak Wakil kita ya, Iya. ada satu hal yang ketika jiwa itu entrepreneur, jadi apapun dia akan entrepreneur gitu. Nah itu Oh, yang setuju. ini Setuju. yang mungkin Mas Denny masuk di Setuju. karakter itu walaupun Iya, jadi ASN tapi karakter entrepreneurnya nih kayak kita Setuju, nih sekarang setuju, kita Mas. jadi bikin podcast sampai itu kan Oh iya juga ya. karakter entrepreneur. Gak bisa hilang Tapi ya. kalau karakternya emang residivis jadi ASN Ah. juga ngembatin. Jadi ke situ dah. Bener, mentalnya kan. Mental, Iya kan gitu. Pak Wakil di apel pernah bilang, Heeh. bapak-bapak, ibu-ibu ingat ada akhirat gitu. Jelek gitu ya. Jelek gitu, harus ini. Makanya saya semangat nih buat Pak Budi Agis buat menghadapi apa ya, menjadi ASN nih di Kota Serang Mm-mm. gitu. Ini secercah harapan nih. Betul. Secercah harapan yang dari dulu kita kelam aja kan. Kelam aja ini kan. Ada anak muda paling enggak Anak itu kan muda ada spiritnya. gitu bisa jadi leader kan. Iya, saya juga sebagai ASN muda jadi semangat juga Mas. Iya betul. Oke lagi. Ada nih gitu dari sosok muda nih. Makanya Heeh. ngegasnya cepat banget ya. Iya 100 hari kerja juga Kalau sore langsung. kerja Kalau kepuasan sih repot ya kalau apalagi di medsos kan kita relatif nggak ada. lah. Ya. Tapi hasil kerja yang dicapai ada itu paling enggak Iya. itu udah satu pencapaian. Dengan indikator yang terukur. Nah, indikator Itu terukur. keren-keren itu Mas. Nah, mungkin saya pengen balik lagi mulai ke Mas Azam secara isu nih Mas nih. Mas Azam kan banyak yang mungkin gak tahu ya, tadi juga dulu bekerja, akhirnya jadi pengusaha. Sekarang nih banyak yang gak tahu ya, mereka udah pada tahu belum ya, Mas Azam banyak terlibat nih di medsos-medsosnya daerah nih teman-teman ya. Harus dibongkar. Apa sih Mas Wah, yang ini dicari gantian Mas? saya yang ditelanjangin ini. Apa sih Mas yang dicari Mas? Arahnya mau kemana Mas? Seniman itu biasanya nggak ada titik puncak itu loh. Nah ini ya seniman itu Iya, 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 iya. harus ada tekanan untuk Iya. keluar sebuah ide itu harus ada tekanan gitu. Iya, 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 iya. Ya kalau kita nggak ada seperti itu jiwa seni kita itu nggak ya apa flat aja itu loh, Nggak nggak bisa. ngembang, bener. Makanya pencipta lagu itu biasanya umur terbaiknya itu di umur 25 sampai 30. 30, Nah benar. itu biasanya keluar lagu-lagu bagus karena di umur segitu itu hal-hal yang biasa aja jadi galau itu loh. Iya juga Iya ya. kan, waktu itu kita Benar, benar, diputusin cewek itu kayaknya wah dunia habis begitu. Sekarang biasa aja sih perasaan ya. Iya, iya juga ya. Dulu umur segitu, umur 18, 19 tuh kuliah berasa berat banget tuh loh. Ngerjain tugas tuh wah kayaknya dunia ini gelap aja itu kan. Iya. Tapi begitu sekarang liatin anak kita gitu kan, ngerjain tugas cemen Gitu amat sih. doang. Dulu kenapa galau kita ini? Emang gitu ya Mas ya? Iya, nah ini Ada yang maksudnya kayak gitu, yang benar. terjadi mungkin di teman-teman ASN juga udah ngelihat kan Ah, saya, kiprah iya. saya. Iya, 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 iya. Nah itu yang kemarin satu tantangan ke produk saya, tadinya saya juga blank waktu punya merek Getske itu di tahun Covid ya itu mulai. Oke, oke. Itu saya nggak bisa sama sekali editing segala sesuatu nggak bisa. Oh, iya ya. Begitu Covid punya produk akhirnya kita ngulik-ngulik sampai tahu CapCut, tahu VN, tahu segala macam. Nah akhirnya kita gerak sendiri. Kemudian kita bilang di produk lah udahlah kuku hitam lah gitu kan. Oke. Bikin iklan, bikin apa, oh ternyata gampang gitu kan. Nah, satu tantangan lagi ketika Pak Wakil kita ngajakin, yuk gitu kan. Akhirnya saya didaulat lah jadi konten kreatornya kemarin dan Iya, iya. sampai sekarang terjadi seperti itu. Iya, dan kalau saya nih, saya merasanya lumayan drastis sih perubahan apa ya disebutnya citra ya. Heeh. Kan sebenarnya pemerintah daerah tuh saya percaya, ini KPK nih yang ngomong, katanya persepsi, jadi tesis saya juga Mas. Persepsi jadi citra, citra itu jadi minat. Kalau di betul. ini. Nah, maksudnya bisa jadi nih era digital ini bermain di persepsi sama citra, benar nggak Mas? Iya, dan kemudian emang ini satu keniscayaan ya. Keniscayaan. Kita kalau dunia media sosial ini kita kerja 1000 itu kalau nggak ada di media itu jadi 1. Jadi satu, benar. Tapi ketika ada media kerja 1 jadi 1000. Jadi gitu kan. benar juga, benar-benar. Nanti ditanyain sama ini Iya. masyarakat kerjanya ngapain aja nih? Iya, makanya kalau pengen lihat dunia mau rubuh, mainlah di Twitter. Kalau pengen dunia senang-senang saja, mainlah di TikTok. Di gitu kan. TikTok. Nah itu makanya
Ini yang jadi pelajaran kita untuk ketika main dunia politik juga sama. Oh ternyata cara mainnya seperti ini nih gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Nah ini terobosan baru di pemilu pilkada ya. Iya, iya. Pilwakot di kota Serang ini jadi disruption eranya di tahun ini nih kan. Jadi beneran real terjadi Iya, gitu ya. perangnya nggak hanya perang fisik, perang Ah, medianya kuat kemarin kan gitu kan. Makanya yang siap itulah ya yang muncul Nah, begitu ya. itu. Oke, oke, oke. Karena saya juga gini Mas, saya juga kan di PTSP ini kerjanya itu di bagian promosi investasi. Mm-mm. Jadi mau nggak mau gimana caranya ya bikin hasil kajian, hasil riset yang ribet itu Mas. Mm-mm. Jadi bahasa yang mudah dimengerti oleh Iya. siapapun. Dan sekarang emang keniscayaan lagi itu loh. Iya, Jadi konten lebih dari semenit itu udah males anak-anak sekarang kan. benar, benar, benar. Makanya ketika kita jadi di birokrasi bertele-tele susah dimengerti itu kan. Nggak bisa nyampe Mas ya malah. Iya, kita mau nerangin panjang lebar berbusa udah nggak dianggap. Karena Iya. kan paling anak-anak sekarang kan komennya kan simple BCD. Iya, iya, benar, benar. Benar, benar, benar. Nah, itu juga yang harus diaplikasi. Makanya saya suka kalau ngedit itu saya potong-potong banyak kan. Saya ikutkan dengan pola berpikirnya anak-anak sekarang. Oh, iya, iya, iya. Penyesuaian dirinya Iya, di situ karena ya. kita pengennya menyampaikan tapi penyampaian kita itu nggak diterima itu loh. Percuma. Percuma. Nah, Iya. dengan harus dengan gaya bahasa TikTok, gaya bahasa Reels Iya, gitu benar. kan. Sebentar kita 3 detik, 4 detik pertama itu yang vital gitu kan. Benar-benar. Makanya sekarang katanya yang lagi tren justru bukan YouTuber secara utuh tapi clipper Mas ya. Iya, nah ini yang degradasi lagi kan. Heeh. Yang tadinya anak-anak YouTube sekarang juga goncang kan larinya Sebenarnya ya. jadi afiliator. Iya, benar, benar, benar. Makanya clipper yang paling keren itu Mm-mm. yang bisa motong atau membuat ini kata-kata mana nih yang bagus Iya, dan bisa membangun narasi. membangun narasi. Bahkan Ustadz ceramah 1 jam juga paling yang laku hanya 3 menit, 1 menit gitu. Bener banget. Bener-bener banget. Gus Bang. Baha itu ahli fikih ya, Fikih? tapi kepotong-potong doang kan yang terkenal bahasa ini doang. Tentu banyak kekurangannya Mas ya. Dengan Iya. klip itu jadi nggak utuh. Iya, literasi yang Literasi. literasinya rendah sekarang. Heeh. Anak-anak sekarang emang kekurangannya di situ, kekurangan di literasi karena minim informasi itu Minim kan. informasi, benar, Minim benar. informasi. Jadi kadang kita kalau di produk aja kan udah dikasih keterangan spesifikasi stok macam-macam masih DM-nya apa nanyanya kan yang ini ada stok nggak Kak masih gitu. Ya, benar, benar, benar. Ini benar. bahannya apa Kak padahal udah ada lengkap. Padahal udah ada. Iya, iya, iya. Tapi by the way teman-teman, ini info nih. Saya tuh sama Mas Ajam sering agree to disagree dalam banyak hal. Misalkan saya, ya udah kita sepakat, tapi strateginya kadang-kadang di awal beda. Ini secara keorganisasiannya jadi beda nih. Saya udah ijo-ijo begini nih, NU Iya. banget nih. Ini Muhammadiyah, guys. Oh, dia ini kan Gitu. Tapi ternyata bisa akur aja Mas ya. Kalau ini Mas santai-santai sebenarnya aja, kan Mas ya. perbedaan itu kalau di manage jadinya enak kan jadi. Enak Mas ya. Iya, jadi emang manusia kan nggak bisa sama kan. Ah iya lagi. Iya. Benar, Kalau benar, disamain bukan manusia lagi, bebek Promosi nanti. lagi. Setuju, setuju, setuju. Mas, ini saya mulai ke pertanyaan iseng nih Mas sebelum ke closing. Apalagi sih Mas, what's next yang mau kamu capai Mas? Sekarang udah punya Getske, udah punya aset yang lumayan banyak, udah di tim media sosial, konten kreator. Apa lagi Mas yang mau dicari? Sebenarnya nggak ada yang dicari sih sebenarnya. Terus apa dong Mas? Pengen santai aja hidupnya itu. Justru tujuannya adalah pengen santai. Pengen santai. Karena saya nggak mau sibuk, judulnya hanya itu aja. Itu ya, Ya kalau kita sukses tapi sibuk, berarti bukan sukses. belum kita. sukses. Iya juga ya. Yang sukses menurut saya itu adalah bermanfaat. Wah. Makanya saya tahan di sini itu karena masih banyak orang yang bernaung di sini. Iya, iya. Walaupun kalau secara bisnis pengennya kayak di medsos sekarang udah nggak ada factory kan. Iya, benar. Walaupun kemarin beberapa kajian sama teman-teman dulu kan ada rumus B2B, B2B ya. B2C. B2C. Nah itu ternyata sekarang ada satu rumus baru lagi. Apa tuh Mas? V2C, V ya? Fanta. Oke, oh Fanta. Apa ya V-nya? V-nya itu factory sekarang. Oh factory-nya. Iya, Factory jadi itu. factory itu customer. Oh langsung ya? Langsung. Nah ini yang kenapa sekarang jadi disruption distributor, reseller. Oh iya. Sekarang iya. factory ngambilnya afiliator. Afiliator. Iya kan?
Iya benar-benar mulai sadar saya Mas. Dia asetnya follower. Kalau Asetnya dulu follower. asetnya kan produk kan. Benar. Belanja berapa kodi dapat diskon besar gitu kan. Oke. Sekarang follower besar dapat reward dari brand kan. Benar. Nah, ini yang kemarin kita berapa kajian, oh iya sekarang ternyata teman-teman di Jakarta itu akhirnya mau ekspansi bikin pabrik karena Oh. ketika mereka di Iya benar. buyer posisinya udah terancam sekarang. Iya. Terancam produk dari Cina, dumping macam-macam. Iya. Nah, akhirnya mereka sekarang, wah ini harus bikin ini. Kalau nggak bikin berat. Berat, benar Mas. Ketika bikin dan udah punya brand, itu juga mengalahkan segalanya. Itu kan jadi dulunya nggak ada investasi, sekarang jadi ada investasi kan. Iya. Tadinya cuma jual produk, punya kapital, kemudian investasi bikin brand, bikin produksi. Iya. Oh, itu makin ngeri itu dunianya. Itu udah ada contohnya banyak kalau di Indonesia sekarang brand-brand dari pabrikan langsung ke customer banyak. Banyak ya. Dulu yang di zaman 2000 ini jadi cerita ya. Ya nggak apa-apa Mas, emang di sini Ada seru sedikit. isunya. Jadi di sebelum Covid, pas Covid itu brand kalau kita tahu zaman-zaman Pasha Ungu, zaman-zaman Oke. lagu-lagu emo itu kan Oke. brand-brand terkenal Bandung kan. Iya benar, kaosnya, apanya, Iya, sepatunya semuanya. Ya. betul. Tapi ada beberapa hal kalau kaos oke lah Bandung ya. Oke. Nah, kemudian kesini sekarang ada pergeseran. Apa tuh Mas? Ada sedikit tekanan brand Bandung dari kota-kota lain. Oke. Satu contoh sepatu ini ya. Iya sepatu. Sepatu dulu brand besarnya di Bandung malah. Tapi Bandung, ya? kelemahannya mereka nggak punya pabrik kan. Oke, benar. Akhirnya Tangerang pick up nih, bangun mereka kan. Oh. Wah ini tantangan ini. Akhirnya dari Tangerang Iya. saya kan banyak bergabung. Ada beberapa yang daftarin hak itu udah hampir 40 lebih. Oke. 40 lebih brand dari industri rumahan bikin brand jual langsung ke. Langsung, wah gila. Nah ini yang, ini disruption era versi baru ini kan. Tapi harus siap Mas ya. Tapi yang dimanjakan customer sih. Yang dimanjakan Sepatu customer. enak Kita sih sekarang. enak, Sepatu langsung. harga distributor sekarang. Iya bener, saya lihat aja di aplikasi kuning tuh banyak banget Mas. Sekarang Gila. kalau saya kuliah di di tahun 90-an, berasa dunia ini berbalik. Saya dulu kuliah kaos mahal-mahal itu harganya 45-50. Oke. Iya kan? Iya. Saya kuliah itu kaos segitu dulu. Itu mahal dulu itu. Mahal gitu ya. Mahal. Pergerakan akhirnya ada brand-brand baru. Oke. C59 apalah macam-macam itu akhirnya harga kaos jadi hampir mendekati 150 kan. Wow. Karena Iya. Covid sekarang harga kaos itu sama dengan harga saya zaman kuliah. 103 di tok-tok tuh liatin. Baru sadar saya Mas. Iya, 102, 103 bahkan. Jadi, kenapa ini harganya jadi balik lagi ke zaman saya kuliah gitu kan. Iya. Nah, berarti kalau kita tarik garisnya, oh iya, dulu itu kepangkas prosedur kan. Benar. Kepangkas dari pabrik ke distributor, ke toko-toko di daerah gitu kan. Iya. Nah, sekarang pabrik langsung turun, Aero Street bikin sepatu, bikin kaos harganya 50, 45. Ini zaman saya kuliah nih balik lagi. Karena mereka langsung pabrikan kan. Aero Street itu kan nggak ada yang nggak bikin sendiri, semua bikin sendiri kan. Iya, makanya dia bisa sampai collab sama apa misalkan. Segala hal dia collab. Gila ya, bisa begitu Mas ya. Getski nggak mau gitu Mas nanti Mas? Nanti sibuk saya. Balik lagi. Bener Mas, mohon maaf. Nanti anak saya aja yang biar begitu. Jadi kalau saya inovasi. ngasih jalan aja dulu. Ngasih jalan. Udah ada brand, udah ada. Nanti anak biar belajar di situ. Tinggal terbangnya Iya, Mas. kalau ya. saya nanti ke situ nanti masa tua saya hilang. Akhiratnya nanti kan saya sekarang 48 kan tadi umurnya. Jadi 80% saya harus akhirat. Oh, itu dia. Jadinya bahagia ya di masa akhir. Iya. Terakhir, saya pertanyaan terakhir nih. Jika Mas Azam bisa merubah masa lalu tanpa ada dampak merubah masa depan, apa itu Mas? Saya akan lebih ngulik di masa lalu. Ngulik apapun Dulu, Mas? kesalahan saya itu terlalu santai dulunya. Oke, diakui Mas ya. Ya itu zaman, makanya ini jadi pesan buat anak-anak sekarang ya. Oke. Yang sekarang lagi sekolah, yang sekarang lagi kuliah, fokus, bekali diri dengan segala ilmu.
kulik segala hal. Karena kalau itu semua dipegang, masa depan hari ini itu lebih mudah daripada masa depan di masa lalu. Sukses di masa sekarang itu lebih mudah diraih daripada di masa lalu. Dulu sukses itu umur 40 tahun ke Oke, atas oke. baru disebut sukses. Iya, iya. Iya kan? Heeh. Udah nggak bisa menikmati dunia, makan udah harus dipilah-pilah, Heeh. baru ngerasain Baru sukses. sukses. Tapi anak sekarang 23 tahun, 24 tahun udah pada Udah punya bisa dapat kapital tinggi. asetnya gila banyak. Karena tadi itu, sekarang lebih mudah. Dulu mau buka toko harus punya aset tuh ruko, Iya. punya produk segala macam. Benar. Sekarang jadi afiliator. Selesai. Modal HP, Nah, modal terkenal, ngejual barang selesai. selesai. Keren, keren, keren. Nah, Mungkin ini juga harusnya berlaku Mas ya buat ASN-ASN muda nih. Harus punya gebrakan mumpung masih muda dan Nah. belajar. mumpung muda nih, Hmm. karena kembali lagi asetnya itu adalah traffic insight gitu. Azam Riyadi berikan tepuk tangan luar biasa. Mas Azam makasih banyak atas Sama-sama. kesempatan kali ini. Sengaja dibuatnya kentang banget Mas, nggak terlalu banyak. Karena biar mereka request lagi nih. Kalau sama Azam memang kurang gitu ya. Mas Azam makasih Ini banyak kan Mas. belum detail, Belum detail, Iya, detail ada ini lagi. masih kulit-kulit lah ya. Ya, sukses terus Mas buat Keski Sama-sama. dan keluarganya. Sama-sama, Sehat-sehat Mas. mudah-mudahan jadi pelecut perubahan. Amin. Doakan saya istiqomah dan tidak tergoda sama korupsi. Mas. Mantap. Mas Azam Riyadi terima kasih banyak Terima kasih, Mas. sama-sama. Udah, gitu aja.